Pasar Cibinong pagi itu riuh rendah oleh suara pedagang yang menawarkan dagangan mereka. Bau ikan asin bercampur dengan aroma sayur mayur, keringat, dan kopi panas dari warung kecil di pojok pasar. Di tengah hiruk-pikuk itu, langkah berat seorang pria membuat orang-orang spontan menyingkir. Dialah Jaka, macan pasar, preman yang sudah bertahun-tahun menjadi penguasa tak tertulis di pasar itu. Tubuh Jaka tegap, penuh tato, dan wajahnya keras seperti batu. Di balik kaos oblong lusuhnya, tampak otot-otot yang terlatih dari kehidupan jalanan. Tatapan matanya tajam, bagaikan pisau siap menebas siapa saja yang berani menentangnya. Semua pedagang tahu, jika Jaka lewat, berarti waktunya setoran. Tidak peduli pedagang besar atau kecil, semua harus menyetor uang keamanan agar lapak mereka aman. Seorang pedagang sayur gemetar sambil menyodorkan lembaran lusuh. "Ini, Bang Jaka, uang minggu ini." Jaka mengambilnya tanpa banyak bicara, hanya mengangguk tipis sambil menepuk bahu pedagang itu. Namun, tepukan itu lebih terasa seperti ancaman daripada sapaan. Begitulah cara Jaka menjaga ketakutannya tetap hidup di hati para pedagang. Pasar seolah bernafas dalam irama langkah Jaka. Ketika dia berhenti, pasar ikut diam. Ketika dia tertawa, pedagang pun ikut tertawa walau dipaksa. Ada bisik-bisik di balik punggungnya, banyak yang membencinya, tapi tak satu pun berani bersuara lantang. Bagi mereka, Jaka bukan sekadar preman, dia adalah hukum jalanan yang tak tertulis. Di sudut pasar, warung kopi mendadak sunyi ketika Jaka duduk di kursi panjang. "Kopi hitam, panas, cepat," katanya dengan nada memerintah. Pemilik warung, seorang pria tua, langsung bergegas menyiapkan tanpa berani menatap wajahnya. Di pasar itu, satu kata dari Jaka lebih ditakuti daripada polisi. Namun, meski hidup dalam ketakutan, ada juga yang diam-diam berharap akan datang seseorang yang bisa menghentikan tirani Jaka. Desas-desus itu berputar di antara pedagang, sebuah doa lirih yang tak pernah terucap keras. Hingga kini, Jaka tetap berdiri gagah, merasa tak tertandingi. Dalam hatinya, Jaka sering berkata, "Pasar ini milik gue. Semua orang di sini harus tunduk. Gue lah macan yang berkuasa." Setiap langkahnya adalah pengingat bahwa tak ada yang bisa melawan. Itulah keyakinan yang membuatnya semakin angkuh, semakin tak terkalahkan. Namun, Jaka tidak tahu, takdir sedang menyiapkan kejutan besar. Di antara kerumunan pedagang kecil yang tampak rapuh, sebentar lagi akan hadir sosok yang berani menentangnya. Seorang gadis sederhana yang akan mengguncang singgasananya sebagai penguasa pasar Cibinong. Pagi berikutnya, pasar Cibinong kembali dipenuhi riuh rendah suara pedagang dan pembeli. Namun ada sesuatu yang berbeda, di sudut pasar, berdiri sebuah gerobak sederhana dengan papan kayu bertuliskan, "Cendol Segar Sinta." Gerobak itu baru, cat hijaunya masih mengkilap, dan aroma santan bercampur gula aren segar langsung menyebar, memikat orang yang lewat. Di balik gerobak itu, tampak seorang gadis muda berwajah manis dengan senyum tulus yang membuat udara pasar terasa lebih ringan. Dialah Sinta. Sinta bukan sekadar gadis biasa. Meski pakaian yang ia kenakan sederhana, kain jarik dengan atasan longgar, ada cahaya keberanian yang memancar dari matanya. Rambutnya yang panjang dikepang rapi, keringat menetes di keningnya, tapi tak mengurangi kecantikannya. Ia menyapa setiap pembeli dengan ramah, suaranya lembut namun penuh keyakinan. Para pedagang yang sudah terbiasa dengan tekanan Jaka dan anak buahnya, merasakan sesuatu yang berbeda dari Sinta, seolah ada harapan baru. Seorang ibu muda mencicipi cendol buatan Sinta dan berkomentar, "Astaga, nak, enak sekali ini. Segar, manisnya pas. Aku pasti bakal sering ke sini." Wajah Sinta berbinar mendengar pujian itu. Dia tidak hanya berjualan untuk mencari nafkah, tapi juga membawa semangat untuk bangkit di tengah kerasnya kehidupan pasar. Bagi Sinta, cendol bukan sekadar minuman, melainkan warisan ibunya yang dulu juga seorang pedagang kecil. Tapi di balik senyum lembut itu, ada rahasia besar yang tak pernah diketahui orang pasar. Sinta tumbuh di sebuah perguruan silat terpencil, dididik langsung oleh ayahnya yang seorang pendekar terkenal aliran pusaka wulung. Ia menguasai jurus-jurus mematikan yang bisa menjatuhkan lawan dalam sekejap, tapi ia memilih meninggalkan dunia persilatan demi hidup sederhana. Namun takdir perlahan mendorongnya kembali ke jalur yang pernah ia tinggalkan. Hari itu, kabar tentang pedagang baru dengan wajah cantik dan cendol segar cepat menyebar. Kerumunan mulai mengelilingi gerobaknya. Sinta tidak tahu,
Langkah kecilnya membuka lapak di pasar Cibinong akan segera mempertemukannya dengan sosok paling ditakuti, Jaka. Orang-orang mulai berbisik, apakah dia sudah tahu aturan pasar ini? Semua pedagang wajib setor. Dari kejauhan, sepasang mata tajam memperhatikan gerobak hijau itu. Jaka duduk di bangku warung kopi sambil mengisap rokok kretek, melirik ke arah Sinta dengan tatapan penuh selidik. Senyum tipis muncul di wajahnya, senyum yang lebih mirip ancaman. Dalam hatinya, ia sudah tahu, sebentar lagi ia akan mendatangi pedagang baru itu untuk menegakkan aturan pasar. Sinta, tanpa sadar, menjadi pusat perhatian. Banyak pedagang diam-diam mengkhawatirkan keselamatannya. Kasihan, cantik-cantik begitu, pasti sebentar lagi dipalak Jaka, bisik seorang bapak pedagang ikan kepada rekannya. Mereka semua sudah tahu alur cerita yang biasanya berakhir dengan ketakutan. Namun, kali ini, tanpa mereka sadari, naskah lama akan segera robek. Dengan tenang, Sinta menuangkan cendol ke dalam gelas plastik untuk seorang pembeli terakhir pagi itu. Senyumnya tidak pudar, bahkan ketika angin pasar membawa aroma rokok kretek dan suara langkah berat yang semakin mendekat. Itulah langkah Jaka, macan pasar, yang sebentar lagi akan berhadapan dengan gadis yang tak pernah ia duga bukan sekadar penjual cendol biasa. Langkah Jaka yang berat terdengar jelas di antara riuh rendah pasar. Suara sepatunya menghentak lantai semen pasar, membuat pedagang yang tadinya ramai seketika terdiam. Semua mata beralih pada sosok besar bertato itu yang kini berjalan lurus menuju gerobak cendol hijau milik Sinta. Orang-orang menyingkir, membentuk lingkaran tak kasat mata. Mereka tahu, inilah momen yang selalu berakhir sama, pedagang baru diperas, tak ada yang berani melawan. Sinta, yang sedang sibuk melayani pembeli, mendongak ketika bayangan besar menutupi gerobaknya. Tatapan matanya bertemu dengan mata Jaka, tajam, dingin, dan penuh wibawa preman jalanan. Tapi berbeda dengan pedagang lain yang biasanya langsung pucat pasi, Sinta tidak bergeming. Ia tetap menaruh senyum tipis, bahkan sempat berkata sopan, "Mau beli cendol, Bang?" Jaka tersenyum miring, sebuah senyum yang membuat bulu kuduk banyak orang berdiri. "Heh, manis bener ya dagangan lo, tapi lo tahu aturan kan kalau mau dagang di sini?" Suaranya berat, serak karena rokok, tapi jelas mengandung ancaman. Tangannya menepuk-nepuk meja gerobak, membuat beberapa gelas cendol bergetar. Orang-orang yang menonton menahan napas. Seorang ibu muda menarik anaknya menjauh, sementara pedagang ikan berbisik, "Nah, mulai dah, pasti dimintain setoran." Semua yakin, sebentar lagi gadis itu akan tunduk seperti yang lain. Namun, jawaban Sinta membuat suasana pasar mendadak berubah. Dengan tenang ia berkata, "Saya sudah bayar sewa lapak resmi ke pengelola pasar, Bang. Kalau ada yang minta lebih dari itu, rasanya kurang adil." Mata Jaka menyipit. Belum pernah ada pedagang baru yang berani menjawab seperti itu, apalagi seorang perempuan. Biasanya, orang-orang hanya mengangguk dan menyodorkan uang. Tapi gadis ini, berani. Kurang adil. "Heh, adil di pasar ini yang nentuin gue. Kalau gue bilang setor, ya setor. Kalau enggak, lapak lo bisa gue bikin lenyap dalam sekejap." Suaranya menggema, membuat jantung banyak orang berdegup kencang. Sinta tidak goyah. Ia menatap Jaka tanpa gentar, bahkan senyumnya masih ada meski sedikit mengeras. "Kalau abang mau minum cendol, silakan. Gratis untuk pertama kali. Tapi kalau abang datang untuk menakut-nakuti, saya bukan orang yang mudah ditakut-takuti." Kata-katanya meluncur tenang, tapi tegas, seperti pisau tipis yang menusuk ego Jaka. Kerumunan pasar bergetar dengan bisik-bisik. "Astaga, berani banget dia ngomong gitu ke Jaka," ucap seorang bapak tua sambil menutup mulutnya. Jaka sendiri terdiam beberapa detik, seakan tak percaya ada yang berani menentangnya secara langsung di depan banyak orang. Api amarah mulai menyala di dadanya, namun di balik itu ada rasa kagum yang tak mau ia akui. Di momen itu, untuk pertama kalinya pasar Cibinong menyaksikan sesuatu yang berbeda, seorang gadis sederhana berdiri tegak melawan penguasa pasar. Pertemuan pertama yang sederhana, sebuah gerobak cendol, beberapa kata singkat, namun jelas, inilah awal dari pertarungan besar yang akan mengubah segalanya. Wajah Jaka yang semula menyeringai kini berubah kelam. Urat-urat di lehernya menegang, rahangnya mengeras, dan asap rokok yang tersisa di bibirnya dihembuskan dengan kasar. "Berani banget lo ngomong gitu sama gue, cewek kampung." Suaranya berat, bergema di tengah pasar yang mendadak hening. Para pedagang menunduk,
pura-pura sibuk, padahal mata mereka semua mencuri pandang ke arah gerobak cendol Sinta. Sinta berdiri tegak, tak bergeming. Tangan mungilnya masih sibuk merapikan botol santan dan gula merah, seolah ancaman Jaka hanya tiupan angin lalu. "Saya hanya jualan, Bang. Kalau Abang merasa saya salah, silakan lapor ke pengurus pasar. Saya tidak mau hidup dengan cara menakut-nakuti orang." Kalimat itu membuat dada banyak orang yang mendengarnya bergetar, berani sekali ia mengucapkannya di depan Jaka. Suasana pasar seakan berhenti bernafas. Jaka mendengus keras, lalu menepuk keras meja gerobak Sinta hingga gelas-gelas cendol bergetar hampir tumpah. "Dengar ya, manis, gue nggak peduli sama pengurus pasar atau siapapun. Di sini, hukum cuma ada satu, hukum Jaka Macan. Dan lo baru aja nginjek harga diri gue di depan semua orang." Bisik-bisik menyebar, seorang pedagang buah gemetar sambil berucap lirih, "Ya Tuhan, habislah anak itu, Jaka pasti nggak bakal tinggal diam." Tapi di balik rasa takut itu, ada pula seberkas kagum. Tidak pernah ada seorang pun yang berani menolak Jaka dengan lantang, apalagi seorang gadis muda yang baru berdagang. Jaka menunduk mendekat ke wajah Sinta, suaranya lirih tapi penuh ancaman. "Gue kasih lo waktu 3 hari. Kalau lo nggak setor, gue yang bakal bikin hidup lo hancur. Gerobak lo, dagangan lo, bahkan lo sendiri, semua bisa gue lenyapkan." Kalimat itu seperti cambuk petir, membuat sebagian pedagang menutup wajah tak sanggup melihat. Namun, Sinta tidak menunduk, tidak juga bergetar. Ia menatap lurus ke mata Jaka dengan ketenangan yang justru membuat preman itu semakin terbakar. "Silakan, Bang. Tapi saya tidak takut. Selama saya tidak salah, saya akan tetap berdiri di sini." Kata-kata itu menusuk harga diri Jaka lebih dalam dari pukulan manapun. Jaka mundur setapak, menahan amarahnya. Ia tidak ingin terlihat kalah di depan semua orang, tapi api dendam sudah menyala di dadanya. "Ingat kata-kata gue, Sinta. Gue bakal bikin lo nyesel." Dengan kasar ia menendang sebuah bangku plastik hingga terlempar, lalu berbalik pergi. Suara langkahnya yang berat kembali menggema, meninggalkan ketegangan yang masih menggantung. Para pedagang terdiam, sebagian tampak cemas, sebagian justru menyimpan rasa kagum. Mereka tahu badai besar sedang mendekat ke pasar Cibinong. Dan di tengah badai itu, ada seorang gadis penjual cendol yang ternyata punya keberanian menantang penguasa. Pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Sejak ancaman Jaka 3 hari lalu, suasana pasar Cibinong masih diliputi ketegangan. Banyak pedagang berbisik-bisik, khawatir melihat keberanian Sinta yang menolak tunduk pada preman penguasa. Namun yang mengejutkan semua orang, setiap pagi Sinta tetap hadir dengan gerobak hijaunya, menyapa pembeli dengan senyum hangat seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Keberaniannya seakan memberi udara baru di tengah pasar yang selama ini dicekam ketakutan. Sinta tidak hanya berjualan, ia membantu pedagang lain dengan ringan tangan. Ketika seorang ibu pedagang sayur kesulitan mengangkat keranjang berat, Sinta segera turun tangan. Saat seorang anak kecil kehilangan uang belanja, Sinta memberinya segelas cendol gratis untuk menenangkan tangisnya. "Dagangan itu rezeki, tapi menolong orang adalah ibadah," ucapnya lembut. Kata-kata itu beredar di telinga para pedagang, membuat banyak orang diam-diam kagum padanya. Meski begitu, tidak semua hati tenang. Para pedagang tua sering mengingatkan, "Sinta, kamu gadis baik, tapi jangan macam-macam dengan Jaka. Dia itu bisa menghancurkan hidupmu." Sinta hanya tersenyum tipis dan menjawab, "Saya tidak berniat melawan siapapun. Saya hanya tidak mau hidup dengan rasa takut." Ucapannya sederhana, tapi mampu menggugah hati banyak orang yang selama ini pasrah. Hari itu, pembeli makin ramai mendatangi gerobaknya. Cendol buatan Sinta memang berbeda, santannya gurih, gulanya harum, dan butiran cendolnya lembut, seolah dibuat dengan hati. Orang-orang mulai lebih senang nongkrong di lapaknya ketimbang di warung lain. Hal itu tanpa sadar membuat kedudukannya di pasar semakin kuat, meski ancaman Jaka terus membayang. Di sisi lain, para anak buah Jaka sering mengawasi dari kejauhan. Mereka melaporkan setiap gerak-gerik Sinta kepada sang bos. Beberapa kali mereka ingin mengganggu, namun entah mengapa selalu ada sesuatu di mata Sinta yang membuat mereka segan. Ada aura ketenangan sekaligus kekuatan yang sulit dijelaskan. Malam hari, setelah pasar sepi, Sinta sering berlatih jurus silat peninggalan ayahnya di halaman rumah kontrakannya yang sempit. Gerakan tangannya luwes, langkah kakinya ringan,
dan tatapannya fokus. Ia berlatih bukan untuk pamer, tapi untuk menjaga dirinya. "Ayah, saya tidak akan sia-siakan warisanmu," bisiknya lirih di bawah cahaya lampu minyak. Semua orang di pasar menunggu, apakah Sinta akan menyerah pada ancaman Jaka atau tetap bertahan. Setiap hari terasa seperti hitungan mundur menuju bentrokan besar. Namun Sinta tidak pernah menunjukkan rasa takut. Justru ketabahannya menjadi inspirasi, perlahan menyalakan keberanian yang lama padam di hati para pedagang. Pasar Cibinong kini bukan sekadar tempat jual beli. Ia mulai menjadi panggung sebuah pertarungan antara tirani dan keberanian. Dan di tengah panggung itu, seorang gadis penjual cendol berdiri tegak, bagaikan lentera kecil yang berusaha melawan kegelapan yang sudah terlalu lama membelenggu pasar. Malam itu, selepas pasar sepi dan semua pedagang pulang, Sinta duduk di beranda rumah kontrakannya yang sederhana. Lampu minyak bergoyang diterpa angin malam, cahayanya menimpa wajah Sinta yang teduh namun menyimpan luka. Tatapannya kosong, seolah kembali menembus waktu, mengingat masa kecil yang keras dan penuh pelajaran pahit. Bayangan masa lalu mulai hadir, seakan tak pernah benar-benar pergi. Dulu, ia bukan sekadar anak pedagang kecil. Sinta adalah putri dari seorang pendekar silat terkenal bernama Ki Wulung Derajat, guru besar aliran pusaka Wulung. Ayahnya dikenal sebagai pendekar bijak yang dihormati sekaligus ditakuti di tanah Pasundan. Sejak kecil, Sinta sudah ditempa dengan disiplin keras. Setiap fajar menyingsing, ketika anak-anak sebayanya masih terlelap, Sinta sudah berlatih jurus pernapasan, kuda-kuda, dan gerakan tangan yang rumit. Namun, kehidupan mereka tak pernah damai. Dunia persilatan penuh dengan intrik, iri hati, dan dendam lama. Musuh-musuh Ki Wulung sering datang menyerang. Sinta masih ingat malam penuh darah ketika perguruannya diserbu sekelompok pendekar hitam. Suara benturan senjata, jeritan murid-murid ayahnya, dan wajah ibunya yang menangis saat memintanya lari, semua itu masih membekas jelas di ingatannya. Di malam itulah ia melihat ayahnya terakhir kali. Ki Wulung berdiri tegak, menahan puluhan musuh seorang diri. "Pergilah, Sinta, kau harus hidup, kau adalah penerus pusaka Wulung," teriaknya. Dengan air mata bercucuran, Sinta dipaksa lari ke hutan bersama seorang murid tua ayahnya. Sejak malam itu, dunia Sinta berubah selamanya, dari seorang putri perguruan menjadi gadis yatim yang hidup berpindah-pindah. Meski kehilangan segalanya, ia membawa warisan terbesar, ilmu silat pusaka Wulung yang diturunkan langsung oleh ayahnya. Jurus-jurus itu bukan hanya tentang kekuatan, tapi juga tentang kehormatan dan keberanian menegakkan kebenaran. Seorang pendekar sejati tidak mencari lawan, tapi juga tidak lari dari ketidakadilan, begitu pesan terakhir Ki Wulung yang selalu ia pegang. Bertahun-tahun ia menyembunyikan jati dirinya, memilih hidup sederhana. Ia membuka lapak cendol bukan karena tak mampu lebih, tapi karena ingin hidup tenang di tengah masyarakat. Namun, semakin hari, bayangan ayahnya seolah memanggilnya kembali. Ancaman Jaka di pasar hanyalah pemicu. Hatinya tahu, cepat atau lambat ia tak bisa terus menghindari takdirnya sebagai pewaris jurus silat legendaris itu. Sinta mengepalkan tangan, menatap bulan yang menggantung di langit. "Ayah, aku sudah berjanji tak akan mencari musuh. Tapi jika ada yang menindas orang lemah, aku tidak bisa diam. Warisanmu akan kujaga dengan darah dan nyawa," bisiknya lirih. Angin malam berhembus, seakan menjadi jawaban restu dari roh ayahnya. Dan sejak malam itu, Sinta sadar, pasar Cibinong bukan hanya tempatnya berjualan cendol. Pasar itu akan segera menjadi gelanggang baru, tempat takdirnya sebagai pendekar sejati diuji. Pagi itu pasar Cibinong tampak lebih ramai dari biasanya. Udara penuh dengan aroma ikan asin, sayuran segar, dan teriakan pedagang yang berebut pembeli. Namun di antara hiruk-pikuk itu, bayangan ancaman Jaka masih membekas di benak banyak orang. Semua mata melirik ke arah gerobak cendol Sinta, seakan menunggu kapan badai akan datang. Dan benar saja, badai itu mulai berhembus. 3 orang anak buah Jaka berjalan menghampiri gerobak hijau itu. Wajah mereka keras, penuh tato, dan langkahnya dibuat berlebihan agar semua orang tahu siapa yang datang. Salah satu dari mereka, pria berambut cepak dengan bekas luka di pipi, menendang kotak kayu di dekat gerobak hingga terjatuh. "Heh, pedagang baru, udah tahu aturan sini belum? Kalau nggak setor, dagangan lo bisa gue bikin ambruk," teriaknya dengan kasar. Para pedagang sekitar menahan napas, pura-pura sibuk mengatur dagangan mereka, padahal mata mereka mengintip ke arah Sinta. Mereka tahu,
Inilah saatnya ancaman Jaka benar-benar diuji. Seorang ibu bahkan berbisik lirih, "Ya Tuhan, kasihan anak itu," namun Sinta tetap tenang. Ia menatap ketiga preman itu dengan mata yang teduh, seolah tidak terpengaruh sedikit pun. Dengan suara lembut tapi tegas, Sinta berkata, "Saya datang ke sini untuk berdagang, bukan untuk ditindas. Kalau kalian ingin minum cendol, silakan. Tapi kalau kalian ingin membuat onar, saya tidak akan diam." Kalimat itu terdengar sederhana, namun bagi orang-orang yang mendengarnya, seakan ada kekuatan besar yang tersembunyi di baliknya. Salah satu preman tertawa keras, lalu menyambar kendi santan di meja dan hendak membantingnya. Namun sebelum kendi itu menyentuh lantai, tangan Sinta bergerak secepat kilat. Dengan sekali sentuhan, ia menahan pergelangan tangan si preman. Tubuh besar itu justru terdorong ke belakang, jatuh menubruk gerobak sayur di sebelah. Semua orang terperanjat, mata mereka membelalak tak percaya. "Apa?" Preman lain melangkah maju, mencoba memukul. Namun Sinta dengan mudah menghindar, tubuhnya berputar luas seperti angin. Sebuah sapuan kaki cepat membuat pria itu tersungkur mencium lantai pasar. Hanya dalam sekejap, dua preman tumbang, sementara yang ketiga mundur dengan wajah pucat, tidak menyangka seorang gadis kurus bisa menjatuhkan mereka begitu cepat. Kerumunan pasar langsung riuh. Ada yang menutup mulut menahan jerit kagum, ada pula yang bersorak lirih. "Astaga, dia jago silat," bisik seorang pedagang ayam. Sinta berdiri tegak, napasnya stabil, matanya tetap tenang. Ia tidak melanjutkan serangan, hanya berkata, "Pulanglah. Sampaikan pada Jaka, saya bukan orang yang bisa ditakut-takuti." Ketiga preman itu akhirnya kabur dengan wajah malu, disoraki anak-anak kecil pasar yang bersorak kegirangan. Sejak hari itu, pasar Cibinong tidak lagi sama. Semua orang tahu, di balik senyum manis penjual cendol itu tersembunyi jurus silat mematikan. Dan kabar itu, cepat atau lambat, pasti akan sampai ke telinga Jaka Macan. Keesokan harinya, suasana pasar Cibinong terasa berbeda. Dari ujung ke ujung, pedagang dan pembeli membicarakan satu hal yang sama, keberanian seorang gadis penjual cendol yang berhasil menumbangkan anak buah Jaka Macan. Desas-desus itu menyebar cepat seperti api yang melahap sekam kering. "Kamu tahu nggak?" katanya cuma dengan satu sentuhan, anak buah Jaka langsung terpelanting. Bisik seorang penjual ikan asin kepada pembeli. Suara riuh penuh kagum terdengar di setiap sudut pasar. Ada yang bercerita berlebihan, seolah-olah Sinta bisa melompat seperti burung dan mengalahkan preman dengan satu pukulan maut. Pedagang yang lain menimpali dengan penuh semangat, "Itu artinya ada harapan. Selama ini kita semua takut sama Jaka, tapi ternyata ada yang bisa melawan." Wajah-wajah yang dulu penuh rasa takut kini tampak menyimpan secercah keberanian. Namun, di balik semangat itu, ada juga ketakutan yang semakin membesar. Beberapa orang pedagang berbisik dengan cemas, kalau Jaka dengar kabar ini, dia pasti marah besar, dan siapa yang jadi sasaran? Bisa saja kita semua. Suasana pasar pun terbelah, sebagian merasa bangga, sebagian lain dihantui rasa takut. Sementara itu, Sinta hanya duduk tenang di balik gerobak sederhananya, menuangkan cendol ke dalam gelas plastik untuk para pembeli yang kini semakin ramai. Dagangannya laris manis, bukan hanya karena rasanya yang segar, tapi juga karena orang-orang ingin melihat sosok gadis yang berani menantang preman pasar. Namun meski banyak senyum dan pujian mengalir, Sinta tahu badai yang lebih besar sedang menanti di depan. Anak buah Jaka yang kalah kemarin kembali ke markas dengan wajah penuh luka dan hati yang tercabik harga diri. Mereka menceritakan segalanya dengan terbata-bata, membuat ruangan itu mendadak hening. Jaka Macan, yang dikenal dengan tatapan mata seperti bara api, duduk bersandar sambil mengepalkan tangan. Wajahnya yang keras menyiratkan amarah yang sulit dibendung. Jadi, 3 orang sekaligus kalah, hanya oleh satu gadis penjual cendol. Suaranya rendah, namun membuat bulu kuduk berdiri. Suasana mencekam, hingga salah satu anak buah mencoba membela diri. "Tapi Bang, dia bukan gadis biasa, dia punya jurus silat, gerakannya cepat banget, gak masuk akal." Namun bukannya tenang, Jaka malah menghantam meja kayu dengan keras hingga pecah. Tidak ada yang boleh mempermalukan nama Jaka Macan di pasar Cibinong. Apalagi hanya seorang gadis. Ini penghinaan besar. Kemarahan Jaka menyebar bagai racun. Ia merasa reputasinya yang selama ini dibangun dengan rasa takut mulai retak. Selama bertahun-tahun, tak ada seorang pun yang berani melawan dirinya. Namun kini,
Nama seorang pedagang cendol mulai menyalip di bibir pedagang, membuat kekuasaannya tampak goyah. Tatapan Jaka berubah tajam, penuh dendam. Kalau begitu, aku sendiri yang akan turun tangan. Aku ingin lihat sejauh mana keberanian gadis itu. Sementara itu, di pasar, orang-orang masih larut dalam euforia kisah Sinta. Mereka tak menyadari, badai besar sedang bergerak mendekat. Pertempuran antara sang penguasa pasar dan gadis ahli silat kini hanya tinggal menunggu waktu. Dan ketika hari itu tiba, seluruh pasar Cibinong akan menjadi saksi sejarah yang tak akan pernah terlupakan. Pagi itu, langit Cibinong mendung, seolah ikut menandai akan datangnya peristiwa besar. Pasar sudah ramai, tapi suasana terasa aneh. Para pedagang berbisik-bisik, sebagian tampak gelisah. Tiba-tiba hiruk-pikuk pasar terhenti ketika suara derap langkah berat terdengar mendekat. Dari ujung gang sempit, muncul sosok yang selama ini ditakuti semua orang, Jaka Macan, preman penguasa pasar. Tubuhnya besar, penuh tato, dan tatapan matanya tajam seperti binatang buas. Di belakangnya, belasan anak buah mengikuti dengan langkah sombong. Semua pedagang buru-buru menyingkir, menundukkan kepala, pura-pura sibuk dengan dagangan. Namun rasa takut itu tak mampu menutupi kenyataan bahwa semua mata diam-diam tertuju pada gerobak cendol sederhana milik Sinta. Jaka berhenti tepat di depan gerobak itu. Wajahnya keras, suaranya lantang, hingga membuat suasana pasar mendadak hening. Jadi ini, gadis yang katanya berani mempermalukan nama Jaka Macan. Ucapnya dengan nada merendahkan. Suasana pasar seakan membeku, hanya terdengar detak jantung orang-orang yang menyaksikan. Sinta menatap Jaka dengan tenang, meski semua orang tahu betapa berbahayanya pria itu. Tangannya tetap sibuk menuangkan cendol ke gelas plastik, seolah kehadiran Jaka bukan sesuatu yang istimewa. Kalau Bang Jaka datang ke sini untuk membeli cendol, saya akan layani dengan senang hati. Tapi kalau datang untuk membuat keributan, silakan cari orang lain, jawabnya, lembut namun penuh ketegasan. Kerumunan langsung terperanjat, tak ada seorang pun yang berani bicara seperti itu di hadapan Jaka. Beberapa pedagang menutup mulut, takut kalimat itu akan memicu badai. Anak buah Jaka mulai tertawa mengejek, namun tatapan Jaka tetap terarah tajam pada Sinta. Senyum sinis muncul di bibirnya. Kau punya nyali juga, gadis. Tapi ingat, pasar ini wilayahku. Tidak ada yang boleh menantangku, apalagi seorang perempuan lemah. Sinta mendongak, matanya menatap lurus ke arah Jaka tanpa gentar. Lemah, jangan menilai hanya dari penampilan, Bang. Kalau memang abang merasa kuat, buktikan. Tapi jangan ganggu orang-orang tak bersalah di pasar ini. Suaranya tenang, namun mampu menusuk hati semua yang mendengarnya. Seketika, suasana pasar yang tadinya tegang berubah menjadi lautan bisikan kagum. Jaka mendengus marah, lalu melangkah maju hingga hanya berjarak 1 meter dari Sinta. Suaranya bergemuruh seperti guntur, baiklah, gadis. Kalau begitu, aku tantang kau di depan semua orang di pasar ini. Kita buktikan siapa yang paling berhak berkuasa di sini, Jaka Macan atau penjual cendol sok jagoan. Seruan itu membuat pasar mendadak gempar, pedagang dan pembeli berdesakan ingin menyaksikan. Sinta berdiri tegak, tidak bergeming sedikit pun. Dengan suara lantang, ia menjawab, baik, aku terima tantanganmu. Tapi ingat, aku berjuang bukan untuk diriku sendiri. Aku berjuang untuk semua orang yang sudah terlalu lama kau tindas. Kata-kata itu membuat suasana pasar meledak dalam sorak-sorai tertahan. Pertarungan besar antara penguasa pasar dan gadis ahli silat kini resmi dimulai. Pasar Cibinong mendadak berubah menjadi arena. Pedagang dan pembeli berdesakan, meninggalkan lapak masing-masing hanya untuk menyaksikan duel yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Dua sosok berdiri berhadapan di tengah keramaian, Jaka Macan, sang penguasa pasar dengan tubuh kekar bak batu karang, dan Sinta, gadis sederhana penjual cendol yang ternyata menyimpan jurus silat mematikan. Jaka membuka langkah lebih dulu. Dengan raungan bagai macan kelaparan, ia meluncurkan pukulan keras ke arah Sinta. Pukulan itu cukup untuk meremukkan batu bata, tapi Sinta dengan gesit memutar tubuh, menghindar hanya dengan sedikit gerakan. Angin dari tinju Jaka membuat debu pasar beterbangan, meninggalkan bekas yang membuat orang-orang bergidik ngeri. Sorak penonton menggema, astaga, cepat sekali dia, seru seorang pedagang sayur. Namun belum sempat keheningan reda, Jaka kembali menyerang. Kali ini dengan tendangan melingkar, penuh tenaga. Sinta melompat ringan, tubuhnya berputar di udara,
lalu mendarat dengan mantap sambil melepaskan serangan balik, sapuan kaki cepat yang membuat Jaka sedikit goyah. Wajah Jaka merah padam, belum pernah ada orang yang bisa membuatnya kehilangan keseimbangan. Ia meraung marah, perempuan sialan, lalu menghantamkan tinjunya berulang-ulang. Namun setiap kali, Sinta mampu menghindar dengan gerakan luwes, seolah tubuhnya menari mengikuti irama. Orang-orang mulai menyadari, ini bukan sekadar adu fisik, ini duel antara kekerasan dan ketenangan, antara keangkuhan dan keberanian. Ketika Jaka mencoba memukul dari samping, Sinta justru menyambut dengan jurus tangkisan lembut. Dengan gerakan cepat, ia memutar lengan Jaka, membuat tubuh besar itu terhuyung. Sinta tidak menggunakan kekuatan untuk melukai, hanya untuk menyeimbangkan serangan. Tapi bagi orang-orang yang menyaksikan, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa Jaka tidak sekuat yang selama ini mereka bayangkan. Kerumunan pasar semakin gaduh. Anak-anak bersorak riang, para pedagang berteriak penuh semangat, seolah keberanian Sinta menjadi napas baru bagi mereka. "Ayo, Sinta, lawan terus!" teriak seseorang. Namun sebagian lain justru menahan nafas, takut jika amarah Jaka meledak dan membawa malapetaka lebih besar. Jaka akhirnya mundur satu langkah, wajahnya penuh keringat, matanya menyala penuh amarah. "Kau memang hebat, gadis, tapi jangan pikir kau bisa menang. Aku akan buktikan siapa penguasa pasar ini," ucapnya lantang, lalu bersiap mengeluarkan jurus pamungkasnya yang jarang ia gunakan. Suasana pasar kembali menegang, semua mata terpaku pada dua sosok yang bersiap saling hancurkan. Sinta berdiri tegak, napasnya teratur. Dengan tatapan penuh ketenangan, ia menjawab, "Aku tidak takut, Jaka. Kekuatanmu hanyalah untuk menindas, sementara kekuatanku untuk melindungi. Dan itu yang membuatku tidak akan kalah." Kata-kata itu menggema, menggetarkan hati semua orang di pasar. Pertarungan besar baru saja dimulai, dan hasilnya akan menentukan masa depan pasar Cibinong. Kerumunan pasar semakin padat, udara seolah berhenti berhembus ketika Jaka Macan menegakkan tubuhnya dan bersiap melancarkan jurus pamungkas. Otot-otot di lengannya menegang, urat-uratnya muncul, dan tatapannya memerah bagai bara api. Semua orang tahu, saat ia mengeluarkan jurus itu, tidak ada lawan yang pernah selamat. "Hancur kau, gadis!" raungnya, sebelum melompat maju dengan kecepatan mengejutkan untuk tubuh sebesar itu. Pukulan Jaka menghantam tanah hanya selisih beberapa inci dari tempat Sinta berdiri. Seketika lantai pasar retak, kayu-kayu meja dagangan beterbangan, bahkan kendi-kendi. Air pecah berkeping-keping, pedagang-pedagang berteriak panik, berdesakan mundur, tapi tetap tak sanggup mengalihkan pandangan dari duel maut itu. Suara benturan tenaga Jaka menggema, membuat semua orang bergidik. Namun, di tengah terjangan brutal itu, Sinta tetap tenang. Ia mengalirkan napas panjang, lalu tubuhnya bergerak luwes, menangkis setiap serangan Jaka dengan jurus tangkisan yang disebut angin lembut menyapu daun. Tubuhnya berputar mengikuti arah serangan, seolah tidak melawan, melainkan mengalihkan tenaga Jaka kembali ke dirinya sendiri. "Tenaga besar bukan berarti kemenangan, Jaka. Kau melupakan keseimbangan," ucapnya dengan suara jernih. Jaka semakin kalap, ia mengeluarkan pukulan beruntun, bagai badai yang menghantam tanpa henti. Tangannya bergerak ke kiri, ke kanan, ke depan, menghujam udara dengan tenaga penuh. Namun semakin kuat ia menyerang, semakin sering tubuhnya sendiri yang kehilangan kendali. Sinta bergerak seperti bayangan, selalu selangkah lebih cepat, membuat serangan Jaka berakhir dengan kehancuran barang-barang di sekelilingnya. Kerumunan pasar bersorak kagum dan takut sekaligus. Seorang pedagang tua berbisik lirih, "Itu jurus warisan, aku pernah melihatnya di perguruan tua Gunung Salak." Tidak salah lagi, gadis ini bukan orang sembarangan. Bisikan itu menyebar, membuat banyak orang semakin kagum pada sosok Sinta yang ternyata menyimpan ilmu silat rahasia. Jaka, yang dipermalukan berkali-kali di depan pengikut dan rakyat pasar, mendengus keras. Wajahnya kini penuh amarah dan kebencian. "Aku tidak akan kalah. Sekalipun harus meratakan pasar ini, aku akan pastikan kau hancur di tanganku," raungnya, sebelum mengerahkan seluruh tenaga dalam satu pukulan pamungkas yang disebut macan mengamuk. Ia melompat tinggi, tangannya terkepal, siap menghantam Sinta dengan tenaga mematikan. Sinta tahu, serangan ini bukan main-main. Ia segera mengalihkan tenaganya, berdiri tegak, lalu kedua tangannya membentuk kuda-kuda khusus. Dengan satu hembusan napas panjang,
ia melancarkan jurus rahasia yang hanya diwariskan oleh gurunya, bunga angin menutup langit. Saat Jaka menghujam, gerakan Sinta begitu lembut namun penuh tenaga, menyalurkan kekuatan Jaka kembali pada dirinya sendiri. Tubuh besar Jaka terhentak ke udara, terpental keras hingga menghantam tumpukan karung beras, membuat debu mengepul ke langit pasar. Kerumunan sontak berteriak, sebagian bersorak, sebagian terdiam tak percaya. Pasar Cibinong bergetar bukan hanya karena pukulan Jaka, tetapi juga karena kebenaran yang mulai jelas, sang penguasa pasar ternyata tidak tak terkalahkan. Debu masih berterbangan ketika tubuh Jaka macan tergeletak di atas karung beras yang porak-poranda. Suasana pasar hening beberapa detik, sebelum akhirnya riuh rendah sorakan meledak. Para pedagang yang selama ini hidup dalam ketakutan kini bersorak lega, seakan beban bertahun-tahun runtuh dalam sekejap. Sinta menang, preman itu tumbang, teriak seorang pemuda. Suara itu disambut teriakan lain, membentuk gelombang euforia di seluruh pasar. Namun di balik sorakan itu, Jaka bangkit dengan wajah penuh luka dan mata menyala bagai api neraka. Harga dirinya tercabik-cabik. Selama ini ia hidup dengan nama besar, ditakuti oleh semua orang, tapi kini ia dipermalukan di depan rakyat kecil yang selama ini ia injak-injak. Setiap sorakan seakan pisau yang menusuk dada, setiap tawa menjadi cambuk yang membakar amarahnya. Sinta menatapnya tenang, tidak melanjutkan serangan. Pergilah, Jaka, kekuasaanmu berakhir di sini. Pasar ini bukan milikmu seorang, ini tempat orang mencari nafkah dengan tenang, ucapnya lantang. Kata-kata itu disambut sorak-sorai yang lebih keras, membuat wajah Jaka semakin gelap, seolah darahnya mendidih karena penghinaan yang dirasakan. Dengan terlatih, Jaka berjalan mundur, diapit beberapa anak buahnya yang panik. Ia tidak berkata sepatah pun, hanya menatap tajam ke arah Sinta, tatapan penuh dendam yang jelas berjanji, ini belum selesai. Pasar boleh berpesta, tapi di dalam hatinya, Jaka sudah bersumpah akan menghancurkan gadis itu, bukan hanya tubuhnya, melainkan juga nama baiknya. Malamnya, di markas kumuh yang jadi sarangnya, Jaka duduk termenung. Tangan kanannya masih gemetar karena luka, tapi lebih dari itu, hatinya yang hancur. Anak buahnya saling berbisik, takut untuk bicara, sampai akhirnya salah seorang berani angkat suara, "Bang, kalau lawan dia langsung, kita pasti kalah. Tapi, kita bisa cari cara lain. Gadis itu punya kelemahan, pasti ada yang bisa kita manfaatkan." Tatapan Jaka yang tadinya kosong berubah sinis. Bibirnya menyeringai, "Kau benar, kalau tidak bisa dikalahkan dengan tenaga, kita jatuhkan dia dengan cara lain. Kita kotori namanya, kita bikin semua orang berbalik membencinya. Biarkan dia hancur perlahan." Ucapannya membuat suasana markas berubah, senyum licik mulai bermunculan di wajah anak buahnya. Sementara itu, di rumah kontrakan kecilnya, Sinta duduk sambil merendam kaki di baskom air hangat. Tubuhnya mungkin lelah, tapi batinnya terasa ringan. Ia tak tahu, di balik kemenangan hari itu, bayangan dendam Jaka sudah mulai merayap. Jalan yang akan ia tempuh ke depan tidak akan mudah, karena lawan yang ia hadapi kini bukan hanya otot dan kekerasan, melainkan tipu daya penuh kelicikan. Dan di pasar Cibinong yang kini kembali tenang, para pedagang belum menyadari bahwa badai baru sedang mengintai. Kemenangan Sinta hanyalah awal dari permainan yang jauh lebih gelap. Beberapa hari setelah pertarungan itu, pasar Cibinong masih saja dipenuhi cerita kemenangan Sinta. Para pedagang kini berjualan dengan wajah lebih cerah, seolah belenggu yang selama ini menindas mereka telah runtuh. Namun di balik keceriaan itu, kabut kelicikan mulai menyelimuti. Anak buah Jaka, yang berkeliling dengan wajah ramah pura-pura, mulai menyebarkan bisikan-bisikan beracun. "Masa kalian gak curiga, gadis itu bukan pedagang biasa, siapa tahu dia punya niat lain. Bisa jadi dia ingin merebut pasar ini untuk dirinya sendiri," ucap salah satu preman kepada pedagang sayur, pura-pura prihatin. Bisikan itu ditanggapi dengan ragu, tapi kemudian menyebar dari mulut ke mulut, menjadi rumor yang semakin menguat. Tak hanya itu, Jaka juga mengatur siasat lebih licik. Ia menyuruh beberapa anak buahnya menyamar sebagai pembeli, lalu berpura-pura dirugikan oleh Sinta. Ada yang sengaja menuduh cendolnya basi, ada pula yang berteriak bahwa uang mereka dicurangi. Keributan kecil itu sengaja dibuat agar pedagang lain mulai meragukan sosok Sinta yang selama ini mereka kagumi. Awalnya, para pedagang masih membela Sinta. "Mustahil, gadis itu jujur, kami semua tahu," kata seorang penjual ayam dengan keras. Namun ketika fitnah itu semakin sering terjadi,
sedikit demi sedikit benih keraguan mulai tumbuh. Orang-orang mulai berbisik, benarkah Sinta setulus yang kita kira? Atau jangan-jangan, dia punya maksud tersembunyi? Sinta merasakan perubahan itu. Pandangan yang dulu penuh senyum hangat kini seringkali berubah menjadi tatapan curiga. Ia tetap berdagang dengan sabar, tidak menjawab tuduhan-tuduhan itu, namun jauh di dalam hatinya, ia sadar bahwa ini adalah permainan kotor Jaka. Kemenangan fisik di pasar ternyata hanya membuka pintu pada peperangan yang jauh lebih rumit, perang melawan fitnah. Di sisi lain, Jaka tertawa puas mendengar laporan anak buahnya. Bagus, biarkan gadis itu jadi musuh bagi orang-orang yang kemarin bersorak untuknya. Tak perlu aku yang menghancurkan, biar mulut orang-orang itu yang merobek namanya sendiri, katanya sinis, sambil menyalakan rokok dengan wajah penuh kemenangan semu. Namun, tidak semua orang termakan fitnah. Beberapa pedagang masih teguh membela Sinta, terutama mereka yang pernah benar-benar merasakan uluran tangannya ketika pasar dikuasai Jaka. Aku percaya sama dia, orang sebaik itu nggak mungkin licik, kata seorang ibu pedagang sayur dengan mata berkaca-kaca. Di tengah badai fitnah, Sinta masih punya cahaya kecil, orang-orang yang setia mendukungnya. Dan di malam yang sunyi, ketika pasar telah sepi, Sinta berdiri seorang diri menatap bintang. Guru pernah bilang, fitnah lebih tajam dari pedang. Tapi aku tidak boleh mundur. Aku harus bertahan, bukan hanya untuk diriku, tapi untuk semua orang yang percaya padaku. Hatinya yang teduh kembali menguat, meski ia tahu hari-hari ke depan akan jauh lebih berat. Pagi itu, pasar Cibinong tidak lagi sama. Sinta merasakan perubahan sejak ia menurunkan gerobaknya. Biasanya, para pedagang menyapanya dengan hangat, namun kini banyak yang hanya menoleh sekilas atau bahkan pura-pura sibuk. Senyum yang biasanya mudah ia temui, perlahan menghilang, digantikan dengan tatapan penuh curiga. Sinta tahu, fitnah yang disebar Jaka mulai berbuah. Ketika Sinta sedang melayani pembeli, seorang pedagang kain tiba-tiba bersuara lantang, hati-hati sama cendolnya. Katanya kemarin ada yang sakit perut setelah minum itu. Kalimat itu membuat beberapa orang menahan langkah, enggan mendekat ke gerobak Sinta. Meski tuduhan itu tak berdasar, pengaruhnya sangat kuat. Beberapa pembeli memilih pergi tanpa membeli. Keributan semakin menjadi ketika seorang pedagang buah menambahkan, dulu kita hidup susah karena Jaka, sekarang jangan-jangan kita cuma pindah dari satu penindas ke penindas lain. Ucapannya menusuk hati, membuat beberapa pedagang lain mengangguk, seolah lupa bahwa Sinta justru yang telah melindungi mereka. Suasana pasar perlahan terpecah menjadi dua, yang percaya pada fitnah Jaka, dan yang masih membela Sinta. Sinta hanya menunduk, menahan perih di hatinya. Ia tidak menjawab dengan amarah, melainkan tetap berjualan dengan tenang. Namun di dalam dadanya, ada rasa getir yang sulit ia abaikan. Bagaimana mungkin orang-orang yang dulu ia lindungi kini berbalik menuduhnya? Senyum-senyum hangat berubah menjadi bisikan dingin yang menusuk telinga. Di markasnya, Jaka mendengar kabar itu dengan tawa puas. Lihatlah, mereka sendiri yang mengusir pahlawan mereka. Begitulah manusia, gampang terhasut. Aku tak perlu keringat untuk menghancurkan gadis itu. Anak buahnya ikut tertawa, merasa kemenangan sudah di depan mata. Tapi di balik tawanya, Jaka tetap menyimpan dendam yang membara, menunggu saat yang tepat untuk menghancurkan Sinta sepenuhnya. Meski begitu, tidak semua pedagang terbawa arus. Ada yang masih berdiri di samping Sinta. Ibu pedagang sayur, seorang pemuda penjual ikan, dan beberapa orang lain tetap setia membeli dagangan Sinta meski diejek yang lain. Biarlah mereka bicara, nak. Aku percaya sama kau, kata sang ibu dengan suara lembut. Kata-kata itu menjadi penguat bagi Sinta di tengah badai yang kian menggila. Namun, tekanan semakin berat. Beberapa pedagang mulai terang-terangan menolak kehadiran Sinta. Kalau kau terus di sini, pasar ini akan kacau. Lebih baik kau pergi, teriak seorang pria parubaya yang dulu sering dibela Sinta dari pemalakan Jaka. Kata-kata itu bagai pisau, menggores batin lebih dalam daripada pukulan siapapun. Sinta menatap sekeliling. Pasar yang dulu ia lindungi kini tampak asing, penuh wajah yang mendua. Dalam hati ia berbisik lirih, beginikah balasan orang-orang yang takut? Mereka lebih memilih tunduk pada kebohongan daripada percaya pada kebenaran. Meski hatinya perih, ia tahu satu hal, ia tidak boleh menyerah, karena menyerah berarti membiarkan Jaka kembali berkuasa. Hari itu, langit Cibinong terasa mendung meski matahari bersinar. Terik, Sinta baru saja membuka gerobak cendolnya ketika sekelompok pedagang mendatangi lapaknya.
Wajah mereka penuh amarah, dipimpin oleh seorang pria bertubuh tambun, pedagang beras yang dulu juga pernah diperas Jaka. Dengan suara lantang ia berteriak, "Sinta, kami sudah bosan, pasar ini jadi gaduh sejak kau datang. Lebih baik kau angkat kaki dari sini." Beberapa pedagang lain ikut bersorak, menambah tekanan. Ada yang menendang kaki gerobak Sinta, membuat gelas-gelas di atasnya bergetar. Sinta berusaha menahan diri, tidak ingin membalas dengan kekerasan. Ia hanya menggenggam erat ujung kainnya, mencoba tetap tenang meski dadanya bergemuruh. "Aku tidak pernah mengganggu kalian," jawabnya lirih, "aku hanya ingin berjualan dengan jujur." Namun kata-kata itu tak digubris. Seorang pemuda penjual daging bahkan maju, mendorong gerobak Sinta hingga hampir terguling. "Jangan sok suci, gara-gara kau, Jaka makin marah pada kami. Kalau kau pergi, pasar ini kembali tenang," teriaknya. Orang-orang yang sebelumnya ragu kini ikut terprovokasi, membuat kerumunan semakin bising dengan makian. Di tengah kericuhan itu, beberapa pedagang yang masih setia pada Sinta mencoba melindunginya. Ibu penjual sayur berdiri di depan gerobak, tangan gemetar namun berani. "Kalau kalian usir dia, kalian harus lewat aku dulu," katanya dengan suara bergetar. Pemuda penjual ikan juga maju, menegakkan badan. Tapi jumlah mereka terlalu sedikit dibanding yang menentang. Sinta menatap wajah-wajah yang dulu ia selamatkan dari pemalakan Jaka, kini justru berteriak ingin mengusirnya. Hatanya perih, seperti ditikam oleh orang-orang yang ia percayai. "Mengapa kalian buta oleh kebohongan? Apakah kalian lupa siapa yang dulu menindas kalian?" Suaranya meninggi, penuh getaran emosi. Namun kata-katanya justru semakin menyalakan amarah massa. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar tawa keras yang sangat dikenali Sinta. Jaka muncul bersama beberapa anak buahnya, menonton dari jauh sambil menyeringai puas. "Teruskan, usir saja gadis itu. Dia bukan penyelamat, dia hanya pembawa masalah," serunya, memancing kerumunan semakin liar. Situasi kian memanas, bagaikan api yang disiram bensin. Dalam kekacauan itu, seseorang melempar batu kecil ke arah Sinta. Batu itu mengenai bahunya, membuatnya meringis. Sinta tahu, jika ia tetap diam, kerumunan akan bertambah ganas, bahkan bisa melukai orang-orang yang membelanya. Ia menarik napas panjang, menahan rasa sakit, lalu berdiri tegak. "Kalau kalian benar-benar ingin aku pergi, aku tidak akan melawan. Tapi ingatlah, meninggalkan kebenaran hanya akan mengundang kegelapan kembali." Suasana mendadak hening. Kata-kata Sinta menggema di udara, membuat beberapa orang terdiam, meski kebencian masih tampak di wajah lainnya. Di kejauhan, Jaka tersenyum licik, merasa rencananya hampir berhasil. Namun di balik sorot mata Sinta, tersimpan api yang belum padam. Ia mungkin terpojok, tapi semangatnya belum runtuh. Ia tahu, ini hanyalah awal dari pertempuran yang lebih besar. Malam itu, Sinta duduk sendiri di bangku kayu tua dekat warung kopi yang sudah tutup. Gerobaknya terparkir di samping, sunyi tanpa pengunjung. Angin malam berembus pelan, membawa suara jangkrik yang seolah mengejek kesepian hatinya. Ia menatap kosong ke langit, mengingat sorakan orang-orang yang ingin mengusirnya tadi siang. Kata-kata mereka terngiang di telinganya, menusuk hati lebih dalam daripada luka di bahunya. "Apakah aku salah bertahan di sini?" bisiknya lirih. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. Untuk pertama kalinya sejak datang ke pasar Cibinong, Sinta benar-benar merasa rapuh. Semua perjuangan yang ia lakukan seolah sia-sia. Orang-orang yang ia lindungi justru membencinya, sementara Jaka semakin kuat dengan fitnahnya. Dalam hati, ia merasa hampir menyerah. Namun, ingatan masa lalu kembali menamparnya. Ia terbayang wajah almarhum ayahnya, seorang pendekar tua yang selalu berkata, "Kebenaran tak pernah bisa dibungkam oleh kebohongan. Kau harus berani, meski seluruh dunia melawanmu." Kata-kata itu kembali bergema, mengusir rasa ragu yang tadi menjerat. Sinta menyeka air matanya, lalu menggenggam erat tangannya sendiri. "Tidak, aku tidak boleh mundur," katanya dengan suara tegas, seolah bicara pada dirinya sendiri. Ia sadar, jika ia menyerah, pasar ini akan jatuh kembali dalam genggaman Jaka. Semua pengorbanan akan sia-sia, dan orang-orang yang masih percaya padanya akan kecewa. Beban itu berat, tapi ia tahu, hanya ia yang mampu memikulnya. Dengan langkah pelan, ia berdiri dan menatap gerobaknya. Gerobak cendol sederhana itu bukan sekadar tempat dagang, itu simbol perjuangannya. Dari sanalah ia menolak ketidakadilan,
dari sanalah ia melawan keserakahan. Selama aku masih berdiri, Jaka tidak akan menang, gumamnya dengan tekad yang mulai menguat. Malam semakin larut, tapi hati Sinta terasa menyala. Ia mulai merancang langkah ke depan. Ia sadar, melawan Jaka bukan hanya soal kekuatan silat, tapi juga memenangkan hati orang-orang yang kini terhasut. Ia harus membuka mata mereka dengan bukti nyata, bukan sekadar kata-kata. Itu akan jadi perang panjang, bukan hanya di lapangan, tapi juga di hati manusia. Tiba-tiba, seorang pemuda penjual ikan datang menghampiri, membawa sebungkus nasi. "Kak Sinta, aku tahu kau pasti lapar. Jangan menyerah, kami masih ada bersamamu." Kata-kata sederhana itu membuat dada Sinta hangat. Ia tersenyum tipis, menerima bungkus nasi itu dengan tangan bergetar. Di dalam kegelapan malam, secercah cahaya mulai muncul. Sinta menatap bintang-bintang di langit. Malam yang tadinya kelam kini terasa lebih terang. Ia tahu, badai masih panjang dan lebih berat menantinya. Tapi malam itu, ia telah menemukan kembali tekadnya, melawan sampai titik darah penghabisan, demi kebenaran, demi pasar Cibinong, dan demi janji pada almarhum ayahnya. Di sebuah gudang tua dekat pasar, Jaka duduk bersandar sambil mengepulkan asap rokok kreteknya. Wajahnya tampak puas setelah melihat pasar mulai berbalik membenci Sinta. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu selama gadis itu masih berdiri, ancaman tetap ada. Perempuan itu terlalu keras kepala, gumamnya sambil menatap anak buahnya. Kita harus pastikan dia jatuh, bukan hanya di mata orang-orang, tapi juga di tubuhnya sendiri. Anak buahnya, Doni, mendekat dengan suara serak. "Bos, kalau hanya fitnah saja, mungkin lama-lama pedagang sadar. Gimana kalau kita bikin dia benar-benar kelihatan bersalah?" Jaka menyeringai, tatapannya dingin. "Itu yang kupikirkan. Kita jebak dia, buat seolah-olah dialah biang masalah di pasar ini." Rencana licik pun disusun. Mereka memutuskan untuk menciptakan keributan besar, menimbulkan kekacauan di pasar lalu menuduh Sinta sebagai pelakunya. "Besok malam, kita bakar gudang beras milik salah satu pedagang. Pastikan ada saksi yang lihat Sinta ada di sekitar sana. Biarkan semua orang percaya bahwa dia dalangnya," kata Jaka dengan nada penuh kepuasan. Anak buahnya tertawa serempak, membayangkan bagaimana Sinta akan jatuh dari singgasananya. Tak hanya itu, Jaka juga berencana menyuap beberapa pedagang agar bersaksi palsu. Uang bisa membeli mulut mereka. Begitu mereka bicara, orang-orang lain akan ikut percaya, tambahnya. Dengan begitu, bukan hanya nama baik Sinta yang hancur, tapi juga kepercayaannya di mata sedikit orang yang masih setia padanya. Di luar gudang, hujan turun rintik-rintik, seolah menjadi pertanda akan badai yang lebih besar. Jaka berdiri di ambang pintu, menatap ke arah pasar yang lampunya mulai padam satu persatu. "Kau pikir kau pahlawan, Sinta? Besok orang-orang akan lihat wajah aslimu, penipu, pengkhianat, dan pembawa petaka." Suaranya dingin, penuh kebencian yang mengalir sejak pertama kali gadis itu menantangnya. Sementara itu, salah satu anak buah Jaka tampak ragu. Matanya menunduk, hati kecilnya berbisik bahwa yang mereka lakukan sudah terlalu kejam. Tapi ia tak berani melawan, apalagi melihat tatapan Jaka yang bisa membunuh dengan mata saja. "Besok malam, kita tuntaskan ini," kata Jaka tegas, mengakhiri pertemuan. Mereka pun bubar, membawa bara api rencana jahat yang siap menyala. Di luar, pasar Cibinong tertidur pulas, tak tahu bahwa sebentar lagi akan diguncang fitnah yang bisa memecah belah lebih dalam dari sebelumnya. Di sisi lain, Sinta masih belum tahu bahwa badai lebih besar sedang menantinya. Malam itu ia justru memeluk tekad baru, sementara musuhnya menyiapkan jerat yang bisa menelannya kapan saja. Pertarungan mereka bukan lagi sekadar soal pasar, tapi soal siapa yang mampu bertahan di antara cahaya kebenaran dan gelapnya kebohongan. Malam itu, pasar Cibinong diliputi sunyi. Bulan separuh menggantung di langit, menerangi gudang beras yang berdiri megah di sisi barat pasar. Tiba-tiba, suara pecahan kaca terdengar, diikuti percikan api yang dengan cepat menjalar ke tumpukan karung beras. Dalam hitungan menit, api membesar, menjilat atap kayu dan menebarkan asap hitam pekat. Orang-orang terbangun dari tidurnya, berlari panik menuju lokasi kebakaran. "Api! Api! Gudang beras terbakar!" teriak seorang pedagang sambil membunyikan kentongan. Suasana pasar seketika kacau, semua orang berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun, kobaran api terlalu cepat menyebar.
Jeritan panik terdengar di mana-mana, dan bau gosong mulai menyesakkan hidung. Di tengah kepanikan itu, beberapa orang tiba-tiba berseru, "Aku lihat Sinta tadi di dekat sini. Dia pasti yang melakukannya." Suara itu disusul dengan anggukan dari pedagang lain yang sudah disuap Jaka. "Benar, aku juga lihat dia lewat sambil membawa sesuatu." Tuduhan itu menyebar cepat, bagaikan api yang menyambar jerami kering. Sinta yang kebetulan mendengar keributan datang berlari ke arah gudang, ingin membantu. Namun begitu ia muncul di antara kerumunan, orang-orang langsung menatapnya dengan curiga. "Itu dia orangnya," teriak seorang pria dengan wajah penuh kepalsuan. Seketika, kerumunan mulai bersorak marah, menuding Sinta sebagai dalang kebakaran. Sinta terdiam, terkejut dengan tuduhan yang datang tiba-tiba. Tidak, aku baru saja sampai. Aku tak tahu apa-apa tentang ini." Suaranya bergetar, namun wajah-wajah penuh amarah di sekelilingnya tidak lagi mau mendengar. Fitnah Jaka telah bekerja dengan sempurna, menutup mata dan hati orang-orang yang dulu pernah percaya padanya. Beberapa pedagang yang masih setia padanya mencoba membela. "Jangan asal tuduh. Mana buktinya kalau Sinta yang membakar?" seru pemuda penjual ikan dengan lantang. Namun suaranya tenggelam dalam keributan. Kerumunan semakin liar, sebagian bahkan mulai melemparkan benda ke arah Sinta, batu kecil, sayur busuk, bahkan pecahan kayu. Sinta menahan sakit ketika sebuah batu mengenai pelipisnya. Darah menetes, namun ia tetap berdiri tegak. Matanya menyapu kerumunan, mencari sisa-sisa kepercayaan. "Kalian buta oleh fitnah. Aku tidak akan pernah melakukan hal sekeji ini. Percayalah padaku." Suaranya menggelegar di tengah hiruk-pikuk. Namun, hanya sedikit yang menundukkan kepala dengan ragu, sebagian besar tetap menatapnya penuh kebencian. Dari kejauhan, Jaka berdiri di balik bayangan, tersenyum puas melihat jeratnya berhasil. Api di gudang terus membesar, sementara api fitnah di hati orang-orang menyala lebih hebat. Sinta kini terpojok lebih dalam dari sebelumnya, bukan hanya melawan Jaka, tapi juga melawan tuduhan seluruh pasar. Malam itu, ia sadar pertempuran berikutnya akan menjadi ujian terberat dalam hidupnya. Kebakaran masih mengamuk, cahaya merahnya memantul di wajah-wajah pedagang yang dipenuhi amarah. Sinta berdiri di tengah kerumunan, tubuhnya penuh debu dan luka, sementara teriakan massa semakin tak terkendali. "Tangkap dia, dia yang bakar gudang!" seru seorang pria dengan wajah penuh kebencian. Beberapa orang langsung maju, siap meraih Sinta dan menghakiminya di tempat. Pemuda penjual ikan berusaha menghadang, namun jumlah mereka terlalu sedikit. Ia jatuh tersungkur ketika seseorang mendorongnya kasar. Ibu penjual sayur menangis, mencoba meraih tangan Sinta agar pergi, tapi kerumunan makin rapat, menutup semua jalan keluar. "Lari, nak, mereka sudah tak mau dengar," teriak sang ibu, suaranya tenggelam di tengah riuh. Sinta menatap sekeliling, mata-mata yang dulu pernah memandangnya penuh harapan kini berubah jadi mata penuh kebencian. Hatinya perih, namun ia tetap menegakkan kepala. "Kalau aku bersalah, tunjukkan buktinya. Jangan hanya dengan kata-kata." Suaranya bergetar, tapi kerumunan tak peduli. Beberapa pria sudah mengangkat tangan, siap menghajarnya. Tiba-tiba, suara lantang menggema dari sisi kerumunan. "Berhenti, jangan salah tuduh." Semua orang menoleh. Seorang pria tua, pedagang lama di pasar yang dikenal bijak, melangkah ke depan. Wajahnya berkerut penuh wibawa, tongkat kayu di tangannya bergetar karena marah. "Aku melihat jelas dari kejauhan. Kebakaran itu dimulai sebelum Sinta datang. Dia tidak bersalah." Kerumunan terhenti sejenak, terkejut mendengar kesaksian itu. Beberapa orang mulai berbisik, keraguan muncul di wajah mereka. Namun, beberapa yang sudah disuap Jaka tetap bersikeras. "Omong kosong, itu pasti trik. Jangan percaya," teriak seorang pria gemuk. Namun suara bijak sang pedagang tua memberi celah bagi Sinta untuk bernapas. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh pemuda penjual ikan yang kembali bangkit. Ia berteriak lantang, "Kalau kalian memang yakin Sinta bersalah, biarkan perkara ini dibawa ke kepala pasar. Jangan main hakim sendiri." Kata-katanya membuat sebagian kerumunan tersadar, tangan-tangan yang tadinya siap menghantam mulai menurun. Jaka yang mengamati dari kejauhan mendengus kesal. Rencananya hampir sempurna, tapi suara pedagang tua itu merusak segalanya. Ia mengepalkan tinjunya, menahan amarah. "Belum waktunya, biarkan saja. Akan ada cara lain untuk menjeratnya," gumamnya dingin, lalu berbalik meninggalkan lokasi.
Api di gudang beras akhirnya padam menjelang subuh, menyisakan arang hitam dan kepulan asap. Sinta selamat dari amukan masa malam itu, tapi fitnah belum hilang. Ia tahu, Jaka tidak akan berhenti. Malam itu, ia bersumpah pada dirinya sendiri, ia tidak hanya akan bertahan, tapi akan mencari bukti untuk membongkar kebohongan Jaka di depan semua orang. Pagi itu, pasar Cibinong tampak muram. Asap sisa kebakaran masih membubung dari gudang beras yang hangus, meninggalkan bau gosong yang menusuk. Sinta berdiri di kejauhan, menatap puing-puing hitam dengan hati penuh tekad. Ia tahu, tanpa bukti, orang-orang akan terus percaya pada fitnah Jaka. Aku harus temukan kebenarannya, meski nyawaku taruhannya, gumamnya lirih. Sambil berjalan mendekati gudang yang terbakar, Sinta mengamati setiap detail. Karung-karung beras yang gosong, kayu atap yang runtuh, dan pecahan kaca berserakan di tanah. Matanya tiba-tiba tertumbuk pada sebuah benda kecil di sudut yang luput dari perhatian orang lain, sumbu kain yang setengah terbakar, masih berbau minyak tanah. Ia meraih benda itu dengan hati-hati, menyadari itu bisa jadi bukti penting. Saat Sinta menyelipkan sumbu itu ke dalam pakaiannya, suara langkah kaki mendekat. Seorang pemuda penjual ikan menghampiri, napasnya terengah. "Kak Sinta, hati-hati. Aku dengar Jaka menyuruh orang-orangnya mengawasi tempat ini. Kalau mereka tahu kau mencari bukti, bisa bahaya." Sinta menatapnya dalam-dalam, lalu mengangguk. "Kalau aku diam, fitnah ini akan menelan kita semua. Aku tak bisa mundur." Mereka berdua terus menyisir lokasi kebakaran. Tak lama kemudian, Sinta menemukan bekas jejak sepatu di tanah berlumpur. Arah langkahnya menuju ke gudang tua di belakang pasar. Jejak itu terlalu besar untuk ukuran kaki pedagang biasa. "Ini pasti jejak anak buah Jaka," bisiknya. Hatinya berdegup kencang, semakin jelas baginya bahwa kebakaran ini memang rekayasa. Namun, saat hendak mengikuti jejak itu, tiba-tiba terdengar suara tawa kasar. Dari balik reruntuhan, muncul dua orang suruhan Jaka dengan wajah garang. "Heh, rupanya kau masih berkeliaran, Sinta. Bos kami benar, kau memang suka ikut campur." Salah satu dari mereka melangkah maju sambil mengeluarkan pisau kecil dari pinggangnya. Pemuda penjual ikan langsung berdiri di depan Sinta, mencoba melindunginya. "Kau harus pergi, Kak. Aku bisa menahan mereka sebentar." Tapi Sinta menggeleng, matanya tajam menyala. "Tidak, aku sudah terlalu sering lari. Kali ini aku harus berdiri." Dengan gerakan cepat, ia merenggangkan kuda-kuda silatnya, siap menghadapi ancaman yang datang. Pertarungan singkat pun tak terelakkan. Dua lawan itu menyerang membabi buta, tapi Sinta dengan cekatan menangkis setiap pukulan. Gerakannya lincah, jurus-jurus warisan ayahnya mengalir deras dari tubuhnya. Dalam beberapa gebrakan, satu lawan terlempar ke tanah, sementara yang lain jatuh tersungkur setelah tendangan keras mendarat di dadanya. Nafas Sinta memburu, tapi matanya penuh kemenangan. Saat lawan-lawannya kabur dengan luka, Sinta menatap jejak sepatu di tanah sekali lagi. "Ini jalanku," katanya mantap. Kini ia tak hanya memiliki bukti, tapi juga arah untuk membongkar semua kebohongan Jaka. Ia tahu, jalan ini akan membawanya ke bahaya yang lebih besar. Tapi di balik itu, ada harapan, kebenaran yang bisa menyelamatkan pasar Cibinong dari cengkeraman gelap. Malam itu, Sinta berjalan sendirian menyusuri jalan setapak yang sunyi. Bulan separuh menggantung redup, seakan ikut menyaksikan langkahnya yang penuh tekad. Jejak sepatu besar yang ia temukan siang tadi membawanya ke sebuah gudang tua di pinggir kota, tempat yang sejak lama dikenal orang-orang sebagai markas gelap Jaka dan anak buahnya. Setiap detik yang berlalu membuat dadanya kian berdegup cepat, namun semangatnya lebih besar dari rasa takut. Di depan gudang, suasana mencekam. Lampu-lampu redup bergelantungan, suara tawa kasar terdengar dari dalam, bercampur dengan bunyi botol beradu. Sinta menunduk, menyelinap di balik tumpukan peti kayu, mencoba mendengarkan percakapan yang samar. Dari celah papan gudang, ia melihat Jaka duduk di kursi besar, dikelilingi para pengikutnya. Ia tertawa puas sambil menunjuk-nunjuk peta pasar, seolah mengatur strategi untuk menguasai seluruh wilayah. "Apa yang kubilang, bakar satu gudang saja, mereka sudah saling curiga. Besok, kita kuasai semua kios." Suara Jaka terdengar angkuh. Orang-orangnya tertawa mengikuti. Mendengar itu, darah Sinta mendidih. Bukti yang ia butuhkan kini ada di depan mata, pengakuan dari mulut Jaka sendiri. Namun,
bagaimana caranya ia bisa keluar dari sana dengan selamat membawa kebenaran ini. Sinta mencoba bergerak lebih dekat, berharap bisa menangkap lebih banyak informasi. Namun, kakinya tanpa sengaja menginjak pecahan ranting. Kerak, suara kecil itu langsung membuat semua tawa di dalam berhenti. Mata Jaka menyipit curiga. Siapa di luar? Bentaknya. Beberapa anak buahnya segera bangkit, berlari ke arah pintu dengan wajah waspada. Detik itu juga, jantung Sinta serasa berhenti. Ia melompat mundur, berlari secepat mungkin ke arah pepohonan. Namun teriakan keras terdengar di belakangnya. "Tangkap dia, jangan biarkan lolos." Suara, langkah kaki berat mengejarnya, semakin lama semakin dekat. Malam yang semula sunyi berubah menjadi ajang perburuan menegangkan. Sinta berlari menembus gelap, napasnya memburu, keringat dingin mengalir di pelipis. Di belakang, sorak dan makian para pengejar bergema, seolah memburu jiwanya. Setiap ranting yang patah, setiap daun yang terinjak, terdengar terlalu keras di telinganya. Namun dalam hati, ia berbisik, "Aku tak boleh tertangkap. Jika aku jatuh, kebenaran ikut terkubur." Di tengah pelarian, Sinta terjatuh karena akar pohon yang melintang. Lututnya perih, tapi ia segera bangkit. Dari kejauhan, ia melihat cahaya lampu rumah tua di pinggir hutan. Tanpa pikir panjang, ia berlari ke arah sana, berharap ada pertolongan. Suara langkah para pengejar makin dekat, tapi cahaya itu seperti mercusuar yang memanggilnya untuk bertahan. Sesampainya di rumah tua itu, Sinta mengetuk keras sambil berteriak lirih, "Tolong, tolong aku." Pintu berderit terbuka, memperlihatkan sosok lelaki tua dengan sorot mata tajam. Ia menatap Sinta sebentar, lalu mengangguk cepat. "Masuklah, nak, cepat, sebelum mereka tiba." Sinta melangkah masuk, hatinya bergetar, ia baru saja lolos dari maut, namun petualangan ini jelas belum selesai. Di dalam rumah tua itu, Sinta menatap lelaki beruban dengan wajah penuh tanya. Nafasnya masih terengah, lututnya berdarah, namun tatapannya tetap tajam. Lelaki itu menutup pintu rapat-rapat, lalu menyalakan lampu minyak yang menggantung di dinding. Cahaya temaram memperlihatkan raut wajahnya yang keras, penuh luka lama, seolah menyimpan sejarah kelam yang panjang. "Aku sudah lama menunggumu," ucapnya lirih, membuat Sinta terdiam. Sinta menelan ludah, mencoba mengerti maksud ucapannya. "Menungguku, siapa kau sebenarnya, Pak?" Lelaki tua itu tersenyum pahit, lalu duduk di kursi reyot. "Namaku Wirya. Dulu, aku adalah guru silat di kampung ini. Dan muridku yang paling berbakat, adalah Jaka." Suasana hening mendadak menyelimuti ruangan. Jantung Sinta berdentum keras, antara kaget dan marah. Ternyata musuh yang kini menguasai pasar Cibinong adalah hasil dari tangan lelaki ini. Wirya menunduk, wajahnya penuh penyesalan. "Aku gagal mendidiknya. Ambisi, dendam, dan kekuasaan membuatnya buta hati. Aku tinggalkan dunia ini, berharap ia berubah. Tapi rupanya ia memilih jalan kegelapan." Suaranya bergetar, seakan luka lama kembali terkoyak. Sinta mengepalkan tangannya. "Kalau begitu, Pak, mari kita akhiri semua ini. Jaka harus dihentikan sebelum lebih banyak orang jadi korban." Lelaki tua itu menatap Sinta, sorot matanya berubah tajam. "Aku melihat semangat yang sama dalam dirimu seperti ibumu dulu." Sinta terkejut. "Ibu, apa maksudmu?" Wirya menarik nafas panjang. "Ibumu, Ratna, adalah pendekar wanita yang pernah jadi muridku juga. Ia memiliki hati yang mulia dan keberanian yang luar biasa. Kau mewarisi darahnya." Sinta terdiam, matanya berkaca-kaca. Rahasia yang selama ini tersembunyi akhirnya terungkap. Tangannya bergetar, antara haru dan marah. "Jadi, silat yang ibu ajarkan padaku, berasal dari Anda." Wirya mengangguk pelan. "Benar, dan kini saatnya kau menggunakan warisan itu untuk menegakkan keadilan. Aku akan mengajarkan jurus terakhir yang belum pernah ibumu ajarkan padamu. Jurus yang akan mengakhiri kesombongan Jaka." Suaranya penuh keyakinan, seolah menyalakan api baru dalam hati Sinta. Di luar, suara para pengejar sudah semakin jauh, seolah kehilangan jejak. Malam kembali sunyi, hanya suara jangkrik yang bersahutan. Sinta berlutut di hadapan Wirya. "Ajarkan aku, Pak, aku siap." Wirya tersenyum tipis, lalu berdiri dengan tubuh renta namun masih berwibawa. "Mulai malam ini, kau bukan hanya pedagang cendol. Kau adalah penerus Ratna, pendekar wanita sejati." Sinta memejamkan mata, membiarkan semangat ibunya mengalir dalam darahnya. Di tangannya,
Rasa sakit berubah jadi kekuatan. Ia tahu, pertarungan terakhir dengan Jaka akan segera tiba. Tapi kini, ia tak lagi sendiri. Ia membawa doa ibunya, ilmu dari gurunya, dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Dan malam itu, di bawah cahaya bulan pucat, Sinta bersumpah dalam hati, besok, benteng kegelapan Jaka akan runtuh. Aku, anak Ratna, akan mengakhirinya.